Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dengan materi sumber hukum formil dan materi sumber hukum formil dan material mata kuliah hukum pidana dalam jurisprudensi. Yang selanjutnya perkenalan anggota kelompok. Ada saya Fahmi Gusriana dengan NPM 2010.067. Ada Sofiana Formatobing, ada 2010.339, ada Bentar Samudra 2010.335. Selanjutnya ada Muhammad Ruli Fuldan dengan NPM 2010.211. Ya, di slide selanjutnya dijelaskan oleh bagian saya ada pengertian sumber hukum ya di dalam TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tahun 2000 disebutkan sumber hukum. Pengertiannya adalah sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum yang tidak hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang selanjutnya masih dijelaskan oleh saya, ada pengertian sumber hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Van Apeldoorn, sumber hukum sejarah, yaitu di mana kita menemukan hukum dalam sejarah atau dari sudut pandang sejarah. Maka sosiologi sumber hukum, Brown and Sociologism, salah satu faktor penentu isi hukum positif seperti status agama, keyakinan agama, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya ada ahli CST Kansil dalam bukunya Pengantar Hukum dan Hukum Indonesia. CST Kansil menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang memaksa, yaitu aturan yang dilanggar akan menimbulkan sanksi yang berat dan nyata. Yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Bentar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Fahmi. Selanjutnya ada sumber hukum material. Sumber hukum material secara definisi adalah sumber hukum yang memberikan norma-norma, aturan, prinsip, dan konsep membentuk substansi dari hukum. Sumber hukum material merupakan faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor materi. Sumber hukum material adalah unsur penting dalam sistem hukum suatu negara yang memberikan substansi dan konten dari norma-norma hukum. Selanjutnya ada contoh dari sumber hukum material. Contoh sumber hukum material antara lain kitab suci, doktrin hukum yang mempunyai dasar bagi tata cara, kewajiban, hak, serta tanggung jawab dalam masyarakat, dan sistem hukum tertentu. Selanjutnya sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Terima kasih, Saudara Fahmi. Ya, yang selanjutnya dijelaskan oleh terima kasih rekan Bentar. Selanjutnya dijelaskan oleh Sofiana Formatobing di waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh mengenai sumber hukum formil. Di sini yang pertama ada undang-undangnya. Jadi undang-undang itu adalah suatu perundang-undangan yang menghasilkan peraturan yang bercirikan. Di sini kami mengambil 3 ciri, yaitu yang pertama bersifat umum dan komprehensif, dan yang kedua bersifat universal untuk menghadapi peristiwa yang akan datang belum jelas bentuk konkretnya, dan yang terakhir memiliki kekuatan mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, yaitu adalah lazim jika peraturan mencantumkan klausul yang memungkinkan dilakukan peninjauan kembali. Dan yang kedua di sini sumber hukum formil yaitu adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenal hal tertentu. Jadi apabila kebiasaan tertentu diterima masyarakat dan selalu dilakukan berulang-ulang, karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, penyimpangan dari kebiasaan dianggap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup masyarakat dipandang sebagai hukum. Ya, terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Ruli Fuldan di waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Fahmi. Ini saya akan menjelaskan
bagian sumber hukum formil. Yang pertama ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila diadakan dua negara, dinamakan perjanjian bilateral. Sedangkan bila diadakan lebih dari dua negara, dinamakan perjanjian multilateral. Traktat bisa dijadikan hukum formal jika memenuhi syarat formal seperti dengan ratifikasi. Yang kedua ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim ataupun pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim. Lain dalam perkara yang sama, apabila kemudian putusan pertama itu mendapat perhatian dari masyarakat, maka kelamaan jadi sumber yang memuat kaidah oleh umum diterima sebagai hukum. Terima kasih. Kasih dilanjut, silakan dulu. Yang ketiga, ada doktrin. Doktrin adalah ahli hukum ternama yang punya pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian, putusan pengadilan terasa lebih berwibawa. Terima kasih, Saudara Fahmi. Alhamdulillah, akhir dari presentasi kami. Terima kasih telah menyimak. Kami dari kelompok 7 izin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.